dipersembahkan oleh Pemirsa, kita akan kembali mengikuti paparan Menteri Keuangan terkait Perpu nomor 1 tahun 2020 dan berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR hari ini. Perlindungan hukum bagi para pelaksana kebijakan sepanjang pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan penetapan Perpu 1 tahun 2020 menjadi undang-undang, di samping dalam rangka pemenuhan prosedur sesuai konstitusi, juga sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial, ancaman perekonomian, dan stabilitas sistem keuangan. Data hingga tanggal 11 Mei 2020, COVID-19 telah tersebar di 34 provinsi dengan total angka positif mencapai 14.265 orang dari 158.273 tes pengujian, di mana 2.698 orang dinyatakan sembuh dan 991 orang meninggal. 1,9 juta hingga 3 juta orang pekerja yang berasal dari 144.340 perusahaan telah dirumahkan atau di PHK sesuai data Kemenaker per 19 April. Dengan Perpu 1 tahun 2020, saat ini telah disediakan anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 di bidang kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, termasuk di dalamnya pemberian insentif bagi tenaga medis, dokter, perawat, dan lain-lain. Juga santunan kematian untuk pembelian alat kesehatan termasuk alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, ventilator, dan upgrade persiapan rumah sakit dan berbagai fasilitas karantina. Pemerintah juga telah memperluas pemberian tambahan bantuan sosial sebesar 110 triliun bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang sangat membutuhkan. Lebih dari 29 juta keluarga atau bahkan mencapai di atas 50% rakyat Indonesia menikmati bantuan pemerintah baik dalam bentuk tunai, sembako, pembebasan dan diskon listrik hingga kartu prakerja. Dengan Perpu 1 tahun 2020 tersebut, pemerintah juga mampu memberikan dukungan insentif relaksasi perpajakan, bantuan kepada lebih dari 60 juta UMKM, baik dalam bentuk penundaan cicilan, subsidi bunga, dan bantuan tambahan modal kerja. Dengan Perpu 1 tahun 2020, pemerintah juga dapat menyusun langkah dan kebijakan di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk para pelaku usaha di sektor real dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, usaha besar dan usaha besar yang kegiatan usahanya terdampak COVID-19. Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, setelah melalui pembahasan yang intensif, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, perkenankanlah kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPR dan para anggota DPR, wabil khusus dari Badan Anggaran, atas persetujuan terhadap RUU penetapan Perpu 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Peran dan dukungan DPR senantiasa kami harapkan untuk mengawal
pelaksanaan Perpu 1 tahun 2020 yang nantinya akan ditetapkan menjadi undang-undang di dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya yang berpotensi membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Selain itu, secara tulus kami memohon maaf apabila dalam pembahasan RUU dimaksud bersama dengan Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala daya upaya dan langkah yang kita laksanakan bersama di dalam rangka penetapan Perpu 1 tahun 2020 di dalam rangka menangani COVID-19 untuk bisa ditetapkan menjadi undang-undang. Semoga semua langkah ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, demikian spesial report sidang paripurna DPR RI. Saya Andra Lesmana. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh